kelas ini pada saat pertemuan yang lalu memang saya juga sudah sampaikan ke semua kolega-kolega Pak Sarmadi, Pak Bambang, Pak Hil, Pak Arif, Pak Dim, Pak Agung, Bu Leni, Pak Egi, semua sudah saya sampaikan dan disambut baiklah. Artinya juga kita semua kalau memperoleh mahasiswa terlalu banyak dan yang lain nggak dapat juga pasti nggak enak lah ya. Nah ini akan saya sampaikan lagi topik-topik ini dan adik-adik di sini hanya 8 sebenarnya ya, 8. Tapi saya pikir seperti Pak Hilwadi gitu tuh semester kemarin ternyata udah sangat banyak ini, ada sekitar lebih mahasiswa yang ke Pak Hilwadi ini. Ya kira-kira seperti itu adik-adik, saya kira mohon pengertiannya, memang saya akan ngatur kembali ini. Tentu saja saya juga melihat ini ya, ada beberapa yang sudah duluan ke Pak Sarmadi dan ke Pak Bambang. Ini saya pengen tanya ini seperti Reza Ovi, kemudian yang ke Pak Bambang ini siapa ini Satria dan Putra ya, sudah sejauh mana begitu, karena kemungkinan akan diambil satu agar dapat dialokasikan ke dosen yang lain begitu ya. Nah saya pikir perlu ini aja ya, saya juga tidak ingin merusak juga ini ya, merusak kalau udah terlalu jauh begitu itu ya, saya harus pikirkan gimana caranya ini biar bisa saling mengerti lah begitu ya. Baik, ini yang topik tesis ini ya. Jadi saya melihat kemarin dari 4 yang belum memilih itu ternyata ketika memilih sendiri tidak memungkinkan untuk ya masing-masing adik-adik itu diskusi dulu begitu ya. Jadi bisa terdistribusi dengan baik ya, sudah berarti itu memang tugas saya lah untuk mendistribusikan biar lebih fair dari sisi inilah. Dari sisi keberadaan semua riset-riset yang ada di KK Kendali begitu ya. Iya, baik, itu sudah satu. Kemudian ini akan saya kirimkan bahan bacaan untuk adik-adik baca, pelajari begitu ya. Bentar. Itu di grup sudah saya upload ya, how to read scientific article ya. Nah itu nanti dipelajari aja, karena nanti kan kalau sudah topik-topiknya semua fix begitu, adik-adik perlu mulai mencari paper, diusahakan 5 tahun ke belakang ataupun ya maksimum 10 tahun ke belakang lah ya.
Kalau mau bagus memang 5 tahun ke belakang. Jadi cari paper-paper yang memang berkualitas. Itu ada seringkali ada paper-paper juga yang mengungkap tentang rangkuman dari keilmuan yang adik-adik tekuni begitu. Kalau dapat paper-paper seperti itu sangat bagus karena sudah ada kajian-kajian taksonomi, kajian-kajian klasifikasi, riset-riset yang sudah dihasilkan begitu. Jadi sangat cepat adik-adik mencapai state of the art dari penelitian yang dikaji ini. Nah, satu lagi agenda hari ini adalah melanjutkan presentasi yang lalu yang tentang ini ya, draft thesis ya, format draft thesis. Waktu itu sampai mana ya? Minta tolong ketua kelas. Sampai mana presentasinya? Sampai Kak Anissa ya? Ya, dilanjutkan aja. Sekarang siapa yang presentasi? Ayo, saya tunggu ya. Halo? Iya, silakan. Ya Pak, Satria Pak. Ya, silakan. Dilanjutkan aja. Ini udah kelihatan ya? Jadi saya menjelaskan bab 2. Di bab 2 itu sebenarnya kita ngebahas tinjauan pustaka gitu. Itu dasar teori atau definisi atau teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian kita. Misalnya kalau saya itu kan mengembangkan drone dengan obstacle avoidance.
gitu ya, dengan menggunakan LIDAR dan RRT STAR. Nah, untuk bab 2-nya itu saya akan mencantumkan penjelasan terkait dengan drone, meliputi komponennya dan modelingnya begitu. Kemudian yang kedua, obstacle avoidance, menjelaskan tentang apa itu obstacle avoidance. Satria, Kemudian kalau yang secara umumnya dulu gimana? Isinya seperti apa? Secara umum di itu pedoman draftnya tesis. kalau di tesis, sebentar saya lihat Pak. Coba di draftnya. Jadi teman-teman biar bisa melihat pedoman secara umumnya dulu. Kalau sudah detail seperti ini kan punya Satria sendiri seperti ini. Iya Pak. Oke. Kalau merujuk tentang ini kelihatan ya Pak? Belum, masih yang tadi. Kalau melihat di format paper, di sini dia menjelaskan tentang uraian state of the art dari penelitian dan posisi yang diperoleh. Jadi maksudnya kita mencantumkan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian kita. Mungkin bisa dibuat dengan table gitu. Apa kelebihan dari penelitian sebelumnya, atau menggunakan metode apa gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu potensi apa saja yang bisa dikembangkan pada penelitian kita gitu. Nah, selanjutnya mungkin di sini juga bisa biasanya itu mencantumkan teori-teori yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan dalam penelitian ini. Gitu. Itu apa baru saja itu tulisannya? Nah ini apa? Bila dipandang perlu ini Bila dipandang perlu, untuk tinjauan pustaka dapat disisipkan pada bab-bab isi sesuai dengan keperluan penulisan dan kelaziman pada masing-masing disiplin keilmuan, dan tidak harus ditulis dalam bab yang terpisah. Maksudnya mungkin yang teori-teori yang kita gunakan itu bisa disisipkan pada bab-bab isi gitu. Bab-bab isi maksudnya subbab dari bab 2 begitu Pak. Memang ada pendekatan lain dari penulisan tesis ya. Jadi penulisan tesis itu bab-babnya itu bab 1 biasanya sama, tapi bab 2, 3, 4 gitu dapat jadi ditulis dalam sub-subsistemnya gitu. Begitu. Nah, sub-subsistemnya itu dia ini dalam masing-masing subsistem itu ditulis ya mengikuti kaidah yang rekayasa sistem itu secara berurut dari tinjauan pustaka, kemudian nanti penentuan spesifikasi, kemudian desain, terus ke ini simulasi dan implementasinya begitu. Itu masing-masing subsistem. Nah, baru nanti terakhir integrasi, pengujian keseluruhannya. Itu ya bisa juga seperti itu. Ya. Jadi ini memang kadang-kadang ada yang menuliskan seperti itu ya. Kalau yang lama, yang versi ITB lama biasanya memang
daftar pustaka atau bukan daftar studi pustaka atau tinjauan pustaka itu biasanya dalam bab sendiri ya. Saya pikir nggak masalah adik-adik mau milih yang mana, tetap di dalamnya kan ada tinjauan pustaka, hanya letaknya saja ada yang digabungkan dalam satu bab, ada yang dipisah-pisah ya. Oke aja itu ya. Terus selanjutnya. Di sini dia ngebahas juga format gambar. Jadi ada caption di bawah kalau gambar tuh. Kemudian untuk penulisan penomorannya itu diikutin dengan angka Romawi dan angka biasa. Untuk gambarnya. Iya. Kemudian diletakkan di tepat di bawah dan center begitu. Dan sini lebih ke selanjutnya itu lebih ke formatnya untuk lampiran itu bukan menggunakan lampiran 1, lampiran 2, tapi menggunakan alfabet, lampiran A, B, C dan seterusnya gitu. Kemudian bab 3. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab 2. Mungkin ada yang mau ditanya atau bagaimana? Ya. Satria udah ketemu Pak Bambang berapa kali bimbingan? Saya kemarin pertama kali offline di semester pertama itu Pak. Kemudian lanjut ke online gitu Pak. Di WA. Kapan? Oh WA, kapan? Terakhir bimbingan sama Pak Bambang? Sudah lama sih Pak. Saya cek. Di bulan Februari Pak. Oke. Berarti saya lihat belum terlalu jauh sih, nggak apa-apa. Jadi ya tetap saja terbuka untuk topik yang lain juga perlu terbuka juga saya kira. Ya. Oke, dilanjutkan bab 3, silakan. Makasih Satria itu. Ya Pak, sama-sama. Kita lanjutkan dengan bab 3. Siapa bab 3? Saya Pak Reza. Oh Reza ya. Dibesarkan tidak? Oh iya. Sudah cukup? Nah, oke. Ya. Jadi kalau di bab 3 ini menurut template yang dari tadi kita bahas itu sebenarnya udah tidak ada penjelasan kontennya apa, jadi tidak ada konten mutlak yang harus dijelaskan menurut template, karena di template ini cuman hanya ada penjelasan-penjelasan cara penulisan yang baik, mulai dari persamaan, paragraf terlebih dahulu harus memberikan satu spasi dan seterusnya. Jadi dari sini semua tentang cara penulisan saja. Jadi lebih ke penulisan tabel, bagaimana cara menulis tabel yang baik dan sebagainya. Nah, karena setelah saya baca-baca paper-paper juga, mulai dari paper tesis juga, mulai dari bab 3 itu memang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari tesisnya masing-masing. Jadi masalah jumlah bab, masalah membahas apa biasanya disesuaikan dengan tesisnya masing-masing. Tapi mungkin untuk konteks engineering, konteks tesis engineering begitu, bab 3 ini biasa lebih ke arah spesifikasi, konsep dan desain sistem, dan bab 4 biasanya ke arah pengujian. Nah, di bab 3 ini
karena bentuknya spesifikasi konsep dan desain sistem, kalau dari saya sih nantinya mungkin saya akan menulis seperti ini. Itu Reza, bimbingan sama Pak Carmadi udah berapa kali itu? Kalau saya di offline itu udah ngobrol 2 kali. Kalau di online itu saya udah memberikan progress report 2 kali. Oh ya, yang offline itu kapan ketemunya? Kalau offline itu sama sih sebelum pandemi ini Pak, berarti berapa sebelum libur tuh kapan tuh? Februari, Maret. Sama sih offline Pak. Oke. Apa? Paling kalau dari saya dari segi desain di bab 3 itu mungkin saya akan menuliskan yang ini seperti di chat. Jadi mungkin saya akan menulis dari spesifikasi karena di bab-bab sebelumnya belum sempat ada space untuk memberikan spesifikasi. Jadi mungkin saya akan tuliskan mulai di bab 3. Terus saya akan menuliskan konsep sistem. Jadi mungkin untuk topik-topik yang lebih terbuka permasalahan. Jadi topiknya hanya terbuka di permasalahan. Mungkin seperti tadi yang ditampilkan oleh Pak Pranoto, ada yang topik yang terbuka permasalahannya, ada topik yang udah secara nggak langsung solusinya sudah diberikan. Misal yang topiknya coffee mungkin ada implementasi reinforced learning pada kolom distilasi. Mungkin beda sama yang dari Pak Dimitri untuk analisis kestabilan dan model COVID-19. Kalau di Pak Dimitri kan mungkin kita bisa lebih leluasa dalam memilih konsep sistem. Jadi di situ proses desain yang pentingnya, proses engineering yang pentingnya. Jadi konsep sistem apa yang mau kita pakai, ada pilihan-pilihannya, mana yang paling bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi konsep sistem ini bisa lebih dari satu untuk menyelesaikan masalah, dan kalau memang lebih dari satu ada salah satu subbab yang bisa menjelaskan pemilihan konsep dan alasannya, karena itu proses engineering yang penting. Lalu dilanjutkan dengan diagram blok sistem. Biasa kalau sistem-sistem engineering design, diagram blok itu sangat membantu untuk menjelaskan. Jadi dari mulai level terbawah, ini salah ya, level terbawah, level paling umum sampai level ke lebih detailnya gitu ya, dari level 0 sampai level 1 dan level 2 biasanya, tapi kalau kompleks bisa sampai level 3. Nah, terus dilanjutkan dengan desain fungsional tiap subsistem. Jadi dari diagram blok sudah terbagi subsistem. Nah, itu dijelaskan desain fungsionalnya tiap subsistem. Dan mungkin nanti dilanjutkan dengan desain tingkah laku tiap subsistem juga. Atau mungkin keseluruhan sistem jika memang lebih simpel. Jadi mulai dari diagram data flow diagram, flow chart, state chart jika ada, dan sebagainya. Begitu. Iya, ya. Kalau data flow diagram itu kalau nanti memang menggunakan data-data ya, ada aliran data, aliran informasi begitu. Ya. Nah biasanya kalau yang elektro itu bermainnya di sinyal dia, ya. Jadi bedanya informatika dengan elektro itu sinyal sama data. Ya. Tapi kadang-kadang ya semuanya dikatakan data begitu ya. Iya. Jadi sinyal pun itu juga data begitu ya. Oke, ya bagus sudah. Oke. Saya kira Reza juga perlu terbuka ya. Ini saya memang minggu lalu sudah komunikasi dengan rekan-rekan dosen semuanya dan anggap baik itu distribusi itu. Nah hari ini saya berikan, karena Bu Leni baru tadi malam berikan topiknya, jadi hari ini saya sampaikan ke rekan dosen-dosen lagi itu. Saya kira semoga secepatnya ada keputusan. Jadi adik-adik semua sudah harus jalan sebenarnya ini. 1 minggu yang lalu itu harusnya sudah mulai cari-cari paper, cari-cari acuan untuk mencapai state of the art-nya dulu ya. Ya ini agak terlambat ini. Harus ngejar ini nanti di minggu-minggu selanjutnya. Ya, oke Reza, baik. Ini saya kira isinya memang seperti ini. Ingat spesifikasi ini diturunkan dari objektif dari apa yang diinginkan oleh konsumen atau yang dibutuhkan oleh konsumen atau diungkap dari problem-problem yang muncul ya di masyarakat, di lingkungan ya. Ini spek ini diusahakan bahasanya bahasa engineering, artinya ada
variabel apa namanya terma engineering dan angka-angkanya muncul di dalam spek ini. Kenapa harus ada angkanya? Biar nanti kalau melakukan simulasi, melakukan pengujian itu ada nilai yang dijadikan acuan gitu ya. Ini bedanya scientific engineering dengan biasanya kalau kajian-kajian yang bersifat bahasa, bersifat bahasa sosial itu harusnya juga ada angka-angka, tapi kadang-kadang ini kalau penelitiannya bersifat kualitatif, nah itu memang seringkali tidak ada data-datanya. Ya data-datanya adalah mengarahnya nanti ke statistik ya. Nah kalau yang ini kan desain, jadi bukan statistik. Statistik nanti dapat digunakan untuk saat pengujian, apakah dia presisi atau tidak begitu ya, nilai rata-ratanya seberapa, itu tuh pakai statistik bisa dilakukan itu. Nanti pengujiannya sampai berkali-kali itu tingkat ini distribusi nilainya seperti apa begitu kelihatan. Nah nanti ya pakai statistik itu bisa dipakai nanti untuk pengujian. Nah tadi Reza menyampaikan bab 3 ini betul, saya kira pada intinya isinya harusnya adalah desain. Kalau kita menganut ini ya yang format lama, artinya tadi tinjauan pustaka di bab sendiri, kemudian desain di bab sendiri bab 3, dan nanti bab 4, bab 5 itu harusnya dilanjutkan simulasi dulu. Simulasi baru setelah simulasi selesai implementasi. Simulasi dan implementasi bisa jadi satu. Kemudian pengujian tentu saja itu bisa jadi satu atau sendiri begitu. Biasanya pengujian sendiri, pengujian dan analisis lah begitu ya. Dan analisa sistem itu sendiri. Baru terakhir adalah simpulan dan saran biasanya begitu. Itu yang metode format lama ya. Tapi kalau yang format baru, tapi memang belum banyak berkembang format baru. Kalau di S2 mana itu yang saya pernah lihat ya, sistem teknologi informasi STI kalau nggak salah, itu justru metodologi itu masuk di bab 3, bab sendiri begitu ya. Nah saya kira bisa jadi demikian, tetapi yang bab 2, bab 1 itu ya artinya itu baru merupakan tadi pencapaian dari state of the art-nya begitu ya. Tetapi saya itu kok lebih lebih memilih sebenarnya metodologi itu ada di awal begitu, biar menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya dalam penelitian tesis ini begitu. Kalau di bab 3 itu seolah-olah sudah ketinggalan langkah sebenarnya. Ya, tapi saya belum pernah diskusi detail dengan itu rekan dosen yang membuat format tesis seperti itu begitu. Apa filosofinya metodologi itu diletakkan di bab 3 begitu. Ya. Dan yang paling penting itu seringkali kalau saya lihat beberapa nguji tesis itu ketika metodologi diletakkan di bab 3 itu seringkali itu yang diungkap adalah umum, metodologi umum. Padahal seharusnya itu kalau sudah seperti itu ya ditulis secara spesifik. Metodologinya memang ada, tetapi isinya terkait dengan topik kajian masing-masing, tidak lagi bersifat umum begitu. Ya. Apa yang dilakukan di tahap ini, tahap itu, tahap selanjutnya itu apa secara rinci terkait dengan kajian yang dilakukan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya siapa ya? Saya Pak Farhan. Oh ya, silakan Farhan. Jadi tadi kan untuk yang bab isi sudah dibahas oleh Reza. Jadi mungkin di sini saya lebih menjelaskan tentang format-format penulisannya saja untuk bab isi. Jadi yang pertama di sini ada persamaan. Jadi di sini contoh kalau persamaan yang pertama untuk yang lebih dari Farhan. Oh, udah ya. Kalau bab 4 apa? Bab 4-nya. 4 juga pembahasan juga, Pak. Maksudnya format. Coba yang bab 4 aja. Diperbesar dulu ya. Oh,
Ini sudah cukup jelas. Ya udah, oke cukup. Jadi yang bab 4 di sini yang pertama ada contoh penulisan judul babnya sendiri. Jadi di sini diperlihatkan contoh bagaimana penulisan judul bab untuk yang panjangnya lebih dari 1 baris. Jadi untuk yang baris keduanya dari tengah ditulisnya. Lalu selanjutnya Itu fontnya contoh apa? format penulisan. Fontnya yang dipakai apa? Fontnya sebentar Pak ini. Font yang dipakai Times New Roman dengan ukuran 14, Pak. Oke, 14 ya. Kalau untuk judul 14. Untuk Tapi judul kalau 14, untuk subbabnya 12, Pak. subbabnya 12, oke. Iya. Terus ukuran untuk paragraf biasanya juga 12, tapi yang subbab di bold gitu perbedaannya. Lalu di sini ada contoh penomorannya juga untuk judul anaknya. Jadi di sini judul babnya 4, terus subbab 1 dikasih titik, terus untuk subbab selanjutnya juga tinggal dikasih titik lagi. Oke. Lalu untuk setiap paragraf baru di sini diberi 1 spasi jaraknya. Dan baiknya tiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Iya, memang mestinya begitu. Oke. Terus di sini ada contoh gambar. Jadi ini untuk gambar yang dibuat sendiri, penulisannya gambar, judul bab, dan subbabnya, lalu namanya. Selanjutnya untuk yang gambar yang diambil dari sumber lain, dari referensi, di sini ada cara penulisan referensinya. Jadi di Mana kok akhirnya nggak ada tulisannya? Farhan hilang. Contoh-contoh penulisan. sebentar Pak. Ini sudah terlihat belum Pak? Belum. Udah, oke. Iya. Mungkin dari tadi yang awal ya Pak, berarti dari yang gambar. Untuk yang gambar ini jadi untuk gambar yang dibuat sendiri. Cara penulisannya jadi tinggal ditulis gambar, terus bab dan subbabnya, lalu nama gambarnya apa. Lalu selanjutnya ada sebentar. Nomornya, penomborannya gimana? 4 itu di bab ada apa? Di bab 4 ini kan? babnya. Iya, bab 4-nya, terus Di titik, terus 1 itu urutan nomor eh, gambar. oh iya, salah Pak. Oh, Iya sumpah. kan? Oke. Iya Pak, benar. Iya kan? Oh iya, jadi yang 1 ini urutan nomor gambar harusnya Pak. Iya. Iya. Oke. Ya, terus oke. Itu fontnya berapa Eh, yang ini? Untuk ini. Terus lanjut Gambar itu Times fontnya New kan? Roman 12 Pak. 12. Oke. Iya. Iya. Lalu selanjutnya ini gambar yang referensi. Jadi di sini ada contoh penulisan referensinya. Di nama belakang penulis, koma tahun yang diletakkan di paling akhir. Maksudnya di setelah nama dari gambarnya. Oke. Lalu selanjutnya di sini kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini tujuannya untuk memuat elaborasi dan rincian yang dituliskan pada abstrak, juga menjawab yang di bab 1 biasanya ada tujuan, jadi kesimpulan ini jawaban dari tujuan tersebut gitu. Selain itu juga di kesimpulan biasanya ditulis saran atau kajian lebih lanjutnya apa yang bisa dikerjakan selanjutnya setelah penelitian yang dilakukan gitu, serta practical implication-nya. Iya. Itu saran judulnya mestinya kesimpulan dan saran ya di bab 5 ini. Iya. Jadi memang ada saran-sarannya, biasanya itu
saran-saran itu berupa potensi-potensi riset yang masih dapat dilakukan untuk memperbaiki ataupun memang yang diperoleh. Jadi ketika melakukan kajian tesis ini terbuka potensi-potensi baru. Nah itu diungkap aja di dalam saran ya. Nah di dalam kesimpulan tadi memang paling bagus adalah diungkap hasil analisis dari pengujian yang dilakukan itu dibandingkan dengan spesifikasi hasilnya seperti apa. Ya. Kinerja sistemnya gitu diungkap di sini. Ya. Dihindari di dalam kesimpulan itu mengungkap hal-hal yang sifatnya umum gitu kan. Misalnya itu yang sering kali saya temui itu bahwa telah berhasil mengimplementasikan sistem ini begitu. Ya itu kan kayak gitu kan nggak usah ditulis gitu kan. Ya pasti lah seperti itu ya. Tetapi bagaimana hasil kinerjanya dari spek yang diinginkan terus dari pengujian apakah betul berhasil speknya dicapai ya. Nah itu kan ini harus melalui analisis ya. Nah dari analisis itu coba disimpulkan di sini gitu ya. Baik Farhan, oh ya Farhan itu ini ya dari perusahaannya Pak Tarto ya. Iya Pak, benar. Kemarin yang sempat diobrolkan sama Pak Bambang itu ininya apa judul tesisnya? Cooperative Intersection Control Pak. Untuk jaringan lalu lintas yang terdiri dari autonomous vehicle. Oh, oke. Itu sangat advance itu. Oke, kemarin sempat ngobrol sama Pak Bambang itu, ya cuman memang jadi Pak Bambang jadi 3 itu jadi nggak enak sama teman-teman yang lain memang. Ya Farhan terbuka aja lah. Tapi memang saya pikir kalau terkait dengan perusahaan ya itu bisa bisa dibuat di luar tesis juga bisa saya kira nggak masalah itu. Ya. Oh iya Pak, nanti saya bicarakan lagi Pak. Nanti adik-adik semua nunggu ini karena sekarang mau saya upload dulu ke WAG kakak Kendali begitu biar dibaca rekan-rekan semuanya. Jadi saya juga nggak ingin mutusin sendiri karena kan namanya komunitas itu kan basisnya adalah kesepakatan bersama begitu ya. Saya itu sangat berharap penelitian-penelitian dari rekan-rekan dosen semuanya berkembang, kemudian nanti menghasilkan hasil-hasil riset-riset yang baru begitu. Kemudian kalau dapat ujungnya itu memang pengembangan ya keilmuan udah pasti. Satu lagi adalah technopreneurship begitu. Ya. Nah kalau mendorong ke sana memang ya ini nggak mudah juga. ITB technopreneurship belum terlalu berkembang begitu, tapi hasil-hasil riset dari rekan-rekan dosen sebenarnya semuanya bagus-bagus itu. Ya. Baik Farhan, terima kasih kalau gitu. Oh iya sama. Iya. Jadi adik-adik kalau saya lihat sudah sampai bab 5 itu ini kok di dalam draft ini format draft tesis ini simulasi dan jadi simulasi implementasi terus pengujian itu nggak masuk di situ ya. Adik-adik perlu catat itu. Itu langkah-langkah dalam rekayasa sistem yang memang harus dilakukan ya. Kalau simulasi sampai dilampaui tidak dilakukan itu diimplementasinya biasanya nanti akan terjadi hal-hal yang dia harus mengulang kembali. Biasanya akan jauh lebih banyak mengulang ketika kita tidak melakukan simulasi ya. Nah, nanti juga untuk pengujian, namanya menguji sistem itu butuh metodologi, butuh prosedur. Ya, gimana cara menguji software, menguji hardware, begitu. Terus bagaimana kita mengukur variabel-variabel yang diperlukan, mengukur arus, tegangan, mengukur misalnya feedbacknya apa, begitu ya, diukur dengan sensor, sensornya apa, terus dapat jadi nanti harus dibuat jadi digital. Terus kalau itu data-data itu sudah ada, gimana cara menganalisisnya ya. Jadi pengujian itu memang juga butuh prosedur tersendiri, butuh waktu yang cukup
begitu, sehingga kita dapat tahu betul-betul kinerja dari sistem yang kita rancang tidak hanya asal bekerja, tetapi bekerjanya memang sesuai dengan kinerja yang kita inginkan di dalam spesifikasi itu, ya. Jadi tolong itu ditambahkan, bab 1 udah betul seperti itu. Ini kalau format yang lama ya, ada 2 format, silakan. Format yang lama, bab 1 itu adalah latar belakang sampai ke metodologi, kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu desain, bab 4 itu mestinya simulasi dan implementasi, kemudian bab 5 pengujian dan analisis, itu bab 5 tadi ya, bab 6 itu baru simpulan dan saran. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini, silakan. Maaf, izin bertanya. Silakan, saya. Untuk yang bab 4 itu berarti berisi simulasi dan implementasi ya? Boleh, mau disatukan boleh, mau pisah juga boleh. Kadang-kadang simulasi itu ada yang menyatukannya sama desain, ya. Saya kira fleksibel saja, mau diletakkan di mana, tetapi harus ada ya, simulasi harus ada. Itu kalau kendali, biasanya pakai MATLAB bisa. Ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, memang ada baiknya juga kalau untuk metode penelitian itu adik-adik sampai simulasi agar draft papernya itu paling tidak sudah ada hasil simulasinya, ya. Nanti dengan pembimbing silahkan aja kalau mau dikirim dari simulasi, kalau merasa cukup ya nggak masalah, tapi kalau tidak ya nunggu beberapa bulan ke depan dilanjutkan dengan tesis dengan pembimbing gitu ya. Tapi paling tidak mestinya 1 bulan sebelum sidang tesis itu paper itu sudah di submit lah ya. Ini juga saya sudah nyampaikan belum ya, bahwa kriteria sekarang ini masih terlalu longgar ya. Itu kriterianya disubmit saja. Padahal harusnya mestinya accepted lah ya. Saya kira paper adik-adik itu kualitasnya udah pasti, kalau diterima itu probabilitas besar punya kemungkinan diterima gitu ya. Kadang-kadang ada yang memang mungkin kurang pede atau apa, itu hanya disubmit, dan kalaupun nanti ditolak toh sudah punya surat submit ke paper, jadi bisa untuk sidang begitu. Nah, itu juga nggak bagus ya, jangan sampai kayak gitu. Karena nanti di sidang juga ditanyakan, ini sudah diterima di jurnal mana atau di konferensi mana gitu kan, ditanya, ini kan diterima bukan disubmit kemana gitu. Nah, kalau hanya submit itu memang nanti dari para penguji ya kurang menunjukkan effort dan tidak belum menunjukkan satu pencapaian yang dinilai cukup lah ya, harusnya accepted. Jadi adik-adik perlu nanti menghitung penuntasan dari paper, kemudian kan konferensi-konferensi internasional itu kan ini ya biasanya pengumumannya 6 bulan sebelumnya begitu, itu juga perlu dihitung, jangan sampai itu terlalu dekat dengan sidang tesisnya ya. Kalau bisa memang ya beberapa bulan itu sudah submit, dan syukur-syukur nanti presentasinya itu sebelum sidang tesis itu jauh ideal lagi itu ya. Karena nanti juga kalau itu kan konferensi itu butuh biaya, biasanya berapa ya? Biasanya sampai 2,5 juta begitu untuk pendaftaran. Nah, itu ada biayanya dari stay ya. Nah, biaya dari stay ini hanya akan dapat di-reimburse kalau adik-adik masih statusnya mahasiswa. Kalau sudah lulus, sudah sidang tesis dan dinyatakan lulus, itu nggak bisa di-reimburse itunya, biaya sidangnya itu, biaya konferensinya nggak bisa diganti oleh stay. Ya, syaratnya adik-adik harus masih jadi mahasiswa ITB. Ya.
Baik, masih ada pertanyaan lain lagi? Ya, kalau nggak ada, saya ulangi lagi bahwa dua metodologi yang adik-adik perlu pahami dan pasti nanti digunakan di dalam kajian tesis ini adalah metodologi sains dan satu lagi adalah metodologi rekayasa sistem. Ya, dua-duanya punya tahapan-tahapan yang mirip, ya, walaupun ada perbedaan karena satu, adik-adik itu perlu mengungkap model matematis dari topik yang dikaji, kemudian yang metode rekayasa sistem, adik-adik perlu mendesain produk, mendesain sistem sesuai dengan spesifikasi yang memang ditetapkan dari kebutuhan yang muncul begitu atau dari problem yang muncul, ya. Dua metodologi itu digunakan di dalam tesis ini. Kemudian tadi draft tesisnya formatnya ada dua sebenarnya, boleh dengan yang metode yang format yang lama dari mulai latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, desain, simulasi, implementasi, pengujian, kemudian analisis, ya, kemudian diakhiri simpulan dan saran, ya. Itu yang lama. Atau boleh aja latar belakang sampai metodologi yang bab pertama, kemudian bab 2, bab 3, bab 4 itu sudah sub-subsistemnya. Nah, sub-subsistemnya itu di dalamnya mengandung tinjauan pustakanya, mengandung desain, mengandung simulasi, implementasi, analisis, begitu, tetap begitu. Ya, ini masih sub-subsistem, ya. Nanti setelah sub-subsistem selesai itu ditambahkan satu bab tentang integrasi, bagaimana pengujian keseluruhan sistem, kemudian di situ dianalisis, akhirnya juga sama ditutup dengan simpulan dan saran. Ya, ada dua format seperti itu, silakan. Dan boleh bagi adik-adik yang memang bahasa Inggrisnya sudah bagus, silakan bisa mungkin ditulis dalam bahasa Inggris juga boleh, dipersilakan. Ya. Masih saya tunggu kalau ada pertanyaan atau komentar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk pembagian topiknya itu setelah didiskusikan antar pembimbing ya, Pak? Ya, hari ini topik-topiknya akan saya upload. Kemarin Pak Bambang Rianto minta ada pertemuan khusus untuk distribusi ini, begitu ya. Nah, setelah saya upload itu, saya akan menunggu respon dari rekan-rekan dosen lah, Pak Carmadi, Pak Bambang, Pak Dim, Pak Arif, Pak Agung, dan sebagainya. Semuanya saya tunggu. Nah, dari sana nanti akan ada kesimpulan, begitu ya. Saya berharap dalam 1-2 hari ini sudah ada respon, begitu, karena adik-adik sudah terlambat. Saya lihat harusnya 1 minggu ini sudah harus mencari paper-paper harusnya ya. Topik sudah ditentukan dan mencari paper-paper untuk mencapai state of the art-nya itu ya. Saya akan kabari 1-2 hari ini Ahmad ya ke grupnya. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan aja adik-adik pelajari. Tadi ada 1 paper ya, saya sampaikan bagaimana membaca paper ya, poin-poin apa saja yang perlu diungkap dari sebuah paper dan nanti mensarikan, merangkumnya menjadi sebuah benchmarking lah begitu ya. Itu sudah saya upload di grupnya, silakan dipelajari ya. Silakan kalau ada mungkin pertanyaan ditulis saja di komen di sini, saya akan nunggu sampai jam 9.30 ya. Silakan mungkin sekarang dipelajari dulu karena memang adik-adik harus mengejarnya ketika topik nanti sudah ditentukan secara tetap lah begitu ya, nunggu 1-2 hari ini ya. Baik, begitu ya adik-adik ya. Silakan dibaca dulu tadi yang paper yang saya submit ke WA group dari metode penelitian. Oke, Pak.